3 jam ke depan ya. Hai, sampai sore deh nanti ya kayaknya ya. Ya nanti kita akan bersama-sama berbagi informasi di sini dalam perjalanan Halo Kota Batik dan pada saat ini pukul 13.00 kita nanti akan ditemani oleh kawan-kawan dari Labkesda ya, Laboratorium Kesehatan Kota Pekalongan, Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Pekalongan. Nah, tentunya kita akan ngobrol tentang hal-hal yang menarik pastinya, yaitu wajah baru Labkesda Kota Pekalongan. Nah, seperti apa wajah barunya dan bagaimana nanti kita akan ulik bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio ya. Nanti juga akan kita ulik bersama. Jadi Anda juga bisa bergabung melalui saluran telepon 0285424474 atau melalui WhatsApp di 0855420912. Nah, kita akan ngobrol nanti bersama Dr. Pratianti Ning Rahayu ya, Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Pekalongan. Jadi Anda yang penasaran apa saja sih yang disediakan layanan untuk publik kali ini di Labkesda. Nah, silakan Anda bisa mengajukan pertanyaan baik melalui saluran telepon langsung di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, DPUPR Kota Pekalongan, hadir dengan inovasi berupa aplikasi berbasis WebJIS, Sistem Informasi dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang Kota Pekalongan, atau Simantan. Sebagai bentuk pengembangan dari aplikasi sebelumnya, yaitu SIMTaru. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 4 Tahun 2011 tentang kebutuhan informasi geospasial dan kemajuan informasi serta teknologi yang diharapkan dapat mempermudah pemerintah dan seluruh masyarakat Kota Pekalongan dalam mendapatkan informasi penataan ruang secara online melalui website secara real-time yang cepat, akurat, dan efisien. Aplikasi berbasis WebJIS, Simantan, hadir dengan fitur tambahan yang lebih lengkap dan inovatif seperti fitur pelayanan pemanfaatan ruang berupa pelayanan rekomendasi site plan, KRK, dan dokumen kajian KKPR. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan aduan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang secara online dengan gadget ataupun PC yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Aplikasi ini bisa Anda akses melalui simantan.pekalongankota.go.id. Ingat tata ruang Pekalongan, ingat Simantan. Buat Anda kawan yang tidak mengikuti prakerja, tidak sekolah atau kuliah, dan tidak bekerja atau bekerja paruh waktu dan ingin menambah kemampuan dalam profesi menjahit, LKPA Nur membuka kesempatan mengikuti kursus operator jahit gratis. Dengan syarat-syarat batas usia 17 hingga 24 tahun, jangan lupa membawa identitas diri berupa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan ijazah terakhir serta pas foto ukuran 3x4 dengan background warna merah sebanyak 3 lembar. Bawa persyaratan kamu ke LKPA Nur di Jalan Tembus Pasar Grogolan Baru nomor 201 Landung Sari, Kota Pekalongan, atau melalui link pendaftaran bit.ly/PKK 2024. Bagi peserta wajib memiliki komitmen tinggi, mengisi surat pernyataan dan mengikuti program sampai selesai. Untuk peserta kelas pagi dapat makan siang, sedangkan bagi peserta kelas siang juga dapat makan malam. Bahkan untuk bahan dan alat praktik sudah tersedia, serta peserta akan mendapatkan uang saku. Ayo, buruan, kuota hanya untuk 80 orang saja, yang terbagi 2 kelas, pagi dan kelas siang. Masing-masing akan mengikuti sebanyak 25 kali pertemuan dan yang pasti peserta akan mendapatkan keuntungan di mana para peserta akan langsung disalurkan kerja ke garmen yang sudah MOU dengan LPKA Nur. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Bu Nur di nomor WhatsApp 0858 6623 0495 atau Samsul di nomor 0858 681 30220 dan Risma di nomor 0857 7198 7262. Industri musik rock, pertunjukan musik rock juga masih jalan. Tahu saya di Pekalongan tuh pecinta musik rock juga banyak. Radio Kota Batik ini bisa memperluas musik rock selain dengan edannya Garbage juga RI1 ya, karena kalau nggak salah ya. Terus klasik rocknya itu semakin bertahan, semakin terus berkembang. Pada zaman sekarang lu sosmed tinggal sebut nama Fudu pun lu udah tahu oh Fudu ini gitu loh. Enggak juga, jadi nggak ada urusan dengan kurus dan gemuk. Apalagi media-media keren kayak begini terus mendukung gitu. Itu udah lama banget ya. Yang membentuknya sebenarnya saya dan Mbak Aro ya. Dan untuk penggemar klasik rock, kita harus semakin guyup, semakin rukun dan semakin solid. Udah 1 jam nih kayaknya kita. Ya kan aku kan bilang tadi. Termasuk orang yang harus dipertahankan, harus diselamatin. Kenapa? Pilar-pilar musik rock, istilahnya yang menjaga pilar-pilar musik rock masih bisa bertahan di sini. Salam buat para pendengar Radio Kota Batik. Klasik Rock Jurnal hadir di Selasa malam pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Barat, minggu pertama dan terakhir setiap bulannya. FM 91,2 Radio Kota Batik. Radio Kota Batik. Just keep
If I just breathe out the space between our love, everything is alright. Breathe out a little piece of me, you'll see everything is alright. Yeah, yeah. Everything is alright if I just breathe. I've been driving for an hour, just talking to the breeze. Saatnya Anda ikuti talk show layanan publik dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Radio Kota Batik News Interaktif Solutif, dan seperti biasa, seperti yang sudah saya janjikan pada siang hari ini, kita akan jumpa lagi di talk show layanan publik, dan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita ada, saya manggilnya apa ini, Bu Dokter. Ya, Bu Dokter Pratianti Ningrahayu. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, gimana Bu kabar Dokter Ibu? Tanti aja, Tanti Oh, aja. Bu Tanti ya. Iya. Kepanjangan kan. Iya bener. Gimana kabar Bu? Alhamdulillah. Sehat luar ya? biasa. Oke, luar biasa. Makin seger aja nih kayaknya. Tambah bulat ya Mas ya. Saya nggak ngomong loh ya. Ibu sendiri loh ya, Iya. nggak ngerasa ya. Tapi apakah memang seperti itu tipikal rata-rata perempuan Bu? Semakin berumur semakin bulat. Enggak sih, enggak semuanya. Nggak semua ya? Cuma saya aja yang bandel. Soalnya ceritanya juga gitu. Semakin kesini jadi semakin sudah punya anak makin bulat deh. Tapi saya syukuri aja sih. Artinya wah berarti saya sukses dong membuat dia itu subur gitu. Oke, dan siang hari ini kita akan coba ngobrol tentang wajah baru Laboratorium Kesehatan Daerah, karena Bu Dokter Tanti ini adalah kepala Labkesda ya. Di Kota Pekalongan. Sudah berapa tahun sih Bu di Labkesda? Oktober 1 Oktober 2021. Woi, 2021, 2022, 3. Iya, hampir Ini hampir 2 tahun lebih. baru 2 tahun lebih sedikit. Iya. Lumayan ya Bu ya. Iya. Gimana Bu suka dukanya di Labkesda? Ya seneng sih. Alhamdulillah di Labkesda. Apa ya? Dengan kalau Labkesda kan lingkungan yang baru, biasanya kan saya dari puskesmas ya, biasa meriksa di puskesmas, ketemu banyak orang. Kalau ini lebih ke apa ya, manajemen dan marketing. Jadi kita lebih ke manajemennya kan karena kepala, jadi lebih ke advokasi, promosi kayak gitu. Oh gitu ya. Kalau meriksa pasien sih sedikit ya, kalau paling kita pemeriksaan medical check up kayak gitu. Kalau pasien jarang ketemu malah. tapi kan biasanya kan ini baru ngobrol dulu nih. Biasanya kan seorang dokter itu harapannya bisa bikin praktek sendiri, terus kalau perlu bikin klinik sendiri. Nah Ibu dengan tanggung jawab seperti ini gimana rasanya Bu? Kalau saya sih pribadi, kalau sebenarnya kalau waktu di puskesmas itu saya nggak praktek, jadi sudah terlalu capek fokus di puskesmas. Akhirnya cuma satu tempat praktek lah. Ini karena di Labkesda ini saya sebagai struktural, jadi tidak sebagai profesi dokter. Akhirnya ya buka praktek sendiri mau nggak mau, karena untuk biar ilmunya nggak hilang lah Mas, ilmunya nggak hilang, terus tetap
megang pasien kayak gitu. Iya, dan akhirnya masih ada kesempatan untuk belajar lagi Iya. gitu ya Bu ya. Oke, wah luar biasa. Berarti ya bisa dikatakan, hampir bisa dikatakan kerjanya 24 jam dong kalau gitu. Ya, enggak sih. Atau Saya 20 praktik jam? cuma sore tok kok. Oh, sore. Setelah dari lab kesda itu jam berapa? Jam 5. Sampai maghrib. Oke. Dilanjut 1 jam setelah maghrib. Gitu ya. Wah. Kasihan nanti keluarganya nggak ada yang ngurus. Iya bener. Iya sih bener. Setelah isya itu udah untuk keluarga. Full gitu ya Bu ya. Wah kalau saya kebalikan Bu. Hampir bisa dikatakan nggak punya waktu, Nggak tapi punya waktu ya. Kita paling- enjoy di sini. tetap sih kita bisa untuk berusaha untuk apa ya, memberikan waktu terbaik untuk keluarga itu pasti. Harus. Karena bagaimanapun juga keluarga menjadi tanggung jawab. Kalau kita nggak bisa mengubah mereka yang ada di lingkungan kita, bagaimana kita akan mengubah banyak orang? Iya betul. Kan Dimulai dari gitu. keluarga. Betul. Nah itu dia. Nah dokter, ini ngobrol tentang lab kesda. Nah temanya seru nih, wajah baru lab kesda. Emang apanya sih yang dipermak kok ada wajah baru? Jadi semuanya Mas, semuanya dipermak. Apa Jadi aja tuh? kita pertama gedungnya baru. Alhamdulillah kemarin sudah diresmikan ya oleh Pak Wali Kota itu akhir Desember Desember. 2023 itu kita sekarang, tapi belum pindah, cuma baru diresmikan itu di Jalan Pembangunan nomor 2. Gedungnya baru. Perdanya juga baru. Perda nomor 8 tahun 2023 baru launching per 1 Januari ini. Kemudian kita pelayanannya juga baru, dari cuma lab lingkungan, lab kesehatan masyarakat, sekarang jadi ditambah lab klinik. Oh, lab klinik. Bedanya apa sih Bu? Jadi kalau lab klinik itu memeriksa sampel dari manusia seperti darah, urin, tinja. Kalau lab lingkungan kan kayak seperti makanan, minuman, udara. Jadi sampelnya yang beda. Yang satu sampel karena lab lingkungan kan berarti sampel, yang satunya pasien kan. Lab klinik itu meriksa pasien, kalau lingkungan sampel. Oh begitu. Nah ini baru paham nih sekarang. Nah gedung baru, tapi belum pindah. Nah Insya Allah kenapa? bulan depan. Insya Allah bulan Kenapa kok belum bisa pindah? Karena untuk anggaran pindah itu tahun ini, dan untuk pindah ke lab kesda itu butuh mengumpulkan butuh dengan penyedia untuk kepastian mereka bisanya kapan itu perlu waktu. Jadi karena peralatan lab kesda itu kan banyak dan besar-besar ya. Karena kita kan lab klinik juga lab lingkungan juga. Jadi nggak cuma tinggal mindah tok itu, tapi harus mereka dari penyedianya yang punya alat dulunya itu yang pindahkan. Nanti setelah dipindah juga kita uji fungsi lagi. Setelah dipindah itu ada perubahan fungsi apa enggak, itu harus dilakukan uji fungsi lagi. Jadi nggak cuma mindah barang dari lab kesda lama ke lab kesda baru. Ribet ya Bu ya? Iya. Seribet itu ya? Iya. Ya gimana ya? Soalnya kan mestinya untuk memeriksa kesehatan ya, jadi harus benar-benar valid ya. Iya Harus sih. benar akurat ya. Jadi setelah dipindah itu kalau misalnya nggak diakurasi lagi ya istilahnya, nggak diuji fungsi ulang lagi ya, takutnya nanti ada yang salah gitu, ada yang rusak atau ada yang bergeser apa gimana gitu, nanti jadi fungsinya tidak optimal lagi. Oh gitu. Kalau misalnya nih Bu, ada alat yang akhirnya istilahnya nggak akurat lagi, tingkat akurasinya sudah menurun misalnya pada saat pemindahan, bisa nggak Bu itu akhirnya diganti gitu? Jadi kita namanya kan setelah uji fungsi kita kalibrasi. Ya. Kalibrasi itu kan ya dibandingkan dengan alat yang normal sebenarnya, kan ada pembandingnya. Ya itu nggak harus pindah tok, kita itu setiap tahun ada programnya untuk kalibrasi alat. Jadi harus terjamin alatnya itu memang berfungsi dengan baik, itu kan makanya namanya kalibrasi dibandingkan dengan yang normal. Oh gitu, kalibrasi setiap tahun sekali Bu? Iya.
paling lama Paling itu lama. setahun sekali. Itu kita punya nggak sih Bu layanan untuk kalibrasi? Kalau layanan kalibrasi kita masih ke pihak ketiga, Ah, ke laboratorium yang lebih besar ya, biasanya di Balapkespak dari provinsi bisa, dari penyedia juga bisa. oh gitu. Wah ini masih PR lagi nih Bu ya. Untuk kalibrasi memang masih pihak ketiga. Oh masih pihak ketiga. Nah ini Bu, lokasinya itu sebelah mana sih Bu yang gedung baru ini nantinya? Kalau gedung baru di depan PDAM, gedung PDAM. Oh situ. Di seberang lapangan tenis, di sebelah Bawaslu. Oh sebelah situ. Iya. Ya ampun padahal saya sering main di Bawaslu. Kenapa nggak nengok di Labkesda ya? Dulu mungkin masih bangunan kosong. Masih bangunan kosong. Sekarang udah bangunan Labkesda. Oh gitu. Nah, kenapa kok pindahnya di situ Bu? Ada alasan khusus kah atau? Jadi kan kami kan awalnya kenapa mengajukan pindah? Yang pertama kan kita dapat dana dari pemerintah pusat ya, dari Kementerian Kesehatan. Itu untuk membangun laboratorium berstandar BSL-2. Nah, untuk itu kan kita perlu lahan karena kita nggak mungkin untuk mengembangkan di Labkesda lama karena Labkesda lama itu lahannya itu masih milik puskesmas. Jadi kita kan numpang di puskesmas. Selama ini kan numpang di puskesmas dan sertifikatnya juga punya puskesmas Mendan. Secara izin juga kami kesusahan ya karena sertifikatnya masih jadi satu dengan puskesmas. Akhirnya saya mengajukan untuk minta lahan baru untuk pembangunan tersebut. Dikasihlah beberapa alternatif yang lahan ya, di kemarin tuh di Binagria, terus di Terto di Pekalongan Barat. Cuma kalau yang di Binagria itu terlalu sempit, kurang luas. Terus kalau di Kecamatan Pekalongan Barat itu di Terto kodarohnya itu ada sengketa atau gimana, pokoknya nggak jadi lah. Terus yang terakhir itu di Jalan Pembangunan nomor 2 itu di depan PDAM. Alhamdulillah kok dari luasnya itu kok dari Kemenkesnya setuju, ya udah oke, luasnya segitu, maksudnya nggak terlalu sempit juga. Insya Allah sih cukup. Jadi setelah diajukan ke Kemenkes lahan itu akhirnya ya deal di situ. Oh jadi ini ya perizinannya memang ke Kemenkes dulu ya Bu ya? Atau Perizinan gimana? ke DPM TPSD, cuma rekomendasinya dari provinsi kita. Oh gitu. Kalau sekarang berarti statusnya sudah murni punya Labkesda sendiri ya Bu ya? Pemerintah sih. Iya maksudnya artinya statusnya sudah Labkesda yang mengelola gitu ya. Wah itu. Oke keren nih, artinya pengembangannya ke depan pasti akan jauh lebih total lagi dong Bu. Insya Allah. Nah ini dia yang menjadi pertanyaan kan ini juga Bu. Kalau Labkesda sendiri ada jam kerja Bu? Ada. Jam berapa sampai berapa? Kita 5 hari kerja sih. Oh 5 hari sama kerja. kayak PNS yang lain, cuma ya jam kerjanya mengikuti ASN ya, seperti yang lain, 5 hari kerja ya, yang 5 hari kerja. Tapi kalau jam buka kan sendiri, jadi nggak sama dengan jam buka dan jam kerja. Kalau jam kerja kan sama ya, 7.30 sampai kalau Kamis berarti sampai 16.30, Jumat dari 7.30 sampai jam 14.30. Ya, itu jam kerjanya ya. Ya, jam kerjanya, Sabtu Ahad libur. Kalau jam bukanya kita Senin sampai Kamis itu jam 7.45 sampai dengan jam 14.30. 14.30 ya. Ya, kalau Jumat kita dari jam 7.45 sampai jam 10. Jam 10 siang ya. Oke. Nah, ya ini kan sebenarnya layanan yang menurut saya sih sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah problemnya sudah sejauh mana ini Bu? Kalau masyarakat itu ngerti Labkesda gitu? Sebenarnya masih PR untuk kami ya, banyak masyarakat yang belum tahu Labkesda. Makanya ini lagi gencar-gencarnya promosi ya, terutama nitipnya untuk RKB. Iya. Ikut numpang promo di sini ada. Harus Bu, di harus. Kota Pekalongan ada Laboratorium Kesehatan Daerah. Karena kemarin terakhir itu saya pas ngisi narasi di Batik TV itu
sama Mas Asis ya. Iya. Itu Mas Asis kan biasa kan survei dulu ya, Heeh. tanyain satu-satu gitu Heeh, kan. heeh. Tuh, pada nggak tahu itu Lapkesda itu apa, Iya. kemudian di mana itu Betul. pada nggak tahu. Padahal ya sama-sama pedagang, biasanya kalau pedagang kan ya nggak harusnya memeriksakan makanannya, minumannya ke Lapkesda kan. Cuma memang nggak tahu mereka. Atau mungkin sebenarnya bisa jadi karena faktor pengetahuan masyarakat yang minim tentang pentingnya katakanlah Iya, bisa. memeriksakan kualitas produk mereka Iya, begitu, bisa juga. ya kan? Heeh. Soalnya kan biasanya kan mereka begitu sudah diproduksi sudah deh langsung jual gitu loh. Iya. View-nya cepet Iya. cepet dapat untung gitu loh. Iya, bisa jadi. Tapi ribet nggak sih Bu kalau misalkan mau memeriksakan produk makanan atau produk apapun itu yang berkaitan dengan katakanlah harus diperiksa, diuji secara kualitas gizi dan lain sebagainya itu seribet apa sih? Enggak sih. Heeh. Cuma bawa sampel, dan fotokopi KTP itu udah. Hmm. Kan tapi kita ada 2 pemeriksaan, itu pemeriksaan kimia sama bakteri khusus untuk yang Makanan ya? makanan ya, makanan, minuman juga air itu kita ada 2 pemeriksaan, kimia dan bakteri. Kalau kimia itu mereka bisa pakai tempat sendiri, jadi mereka bawa tempat sendiri, bebas. Kalau bakteri itu harus steril botolnya, jadi ke Lapkesda dulu, ambil tempatnya, baru nganterin sampel kayak gitu. Karena memang kan bakteri ya, kandungan bakteri di makanan tersebut. Kalau misalnya tempatnya nggak steril kan bisa jadi bakterinya tidak memenuhi syarat karena bukan dari makanannya tapi karena tempatnya yang nggak steril itu. Oh gitu ya. Tapi kan gini Bu, Nyon Sewu nih, saya mencoba mengilustrasikan ketika saya misalnya mau menguji dari sisi bakterinya, saya datang ke Lapkesda untuk mengambil tempat, gitu kan, tempat yang akan saya gunakan saat nanti saya bawa produk saya misalnya, atau misalkan sampel air atau yang lainnya. Nah, dalam perjalanan kan itu kan butuh waktu dan itu memungkinkan untuk terjadi juga Bu. Itu gimana cara menjaminnya itu? Itu biasanya harus 1 kali 24 jam Mas. Oh 1 kali 24 jam. Harus diperiksakan misalnya dibawa ya harus diperiksakan hari itu juga. Nggak masalah sih kalau 1 kali 24 jam. Oh Masih aman. Masih aman ya. Oh Biasanya gitu. itu pelanggan itu datang dulu, tanya-tanya dulu. Nanti kita kasih tahu cara pengambilan sampelnya. Kalau misalnya nih makanan bakso lah, bakso ya. Bakso itu diperiksa borak terus sama bakteri. Nah, kalau bakteri ini nanti kita pesen nanti baksonya itu ditaruh di tempat yang baru. Misalnya kayak tempat makanan plastik itu sih kotak Kak. itulah Iya, ya. iya. Kotak yang baru dipakai dan habis direbus langsung dimasukkan ke situ. Maksudnya habis diolah jangan di kemana-mana dulu, langsung habis diolah langsung ditaruh situ, terus langsung tutup, terus langsung dibawa ke Lapkesda. Itu kalau makanan. Tapi kalau misalnya air minum atau air bersih kita sediakan botol steril. Tapi kalau misalnya makanan itu bisa pakai tempat, tapi catatannya itu harus tempat baru, tempat yaitu yang tempat makanan plastik itu yang baru, yang belum pernah dipakai, maksudnya memang dipastikan kesterilannya. Oh gitu. Kalau enggak plastik aja, plastik yang baru, Plastik kemasan baru gitu ya. Oke. Oh gitu. Dan harus terus ditutup, nggak boleh dibuka. Ya kirain seribet apa gitu. Enggak sih, nggak ribet. Ternyata itu. Nah, Bu, kalau misalnya nih, kan kadang-kala yang namanya masyarakat itu kan kadang jadi produsen, kadang jadi konsumen. Ya kan? Saya aja katakanlah masih menjadi masyarakat konsumen nih. Suka jajan nih misalnya bakso atau apa gitu, atau mie ayam atau apapun ya, makanan apapun. Terus saya tiba-tiba ragu-ragu nih, ini di warung ini kayaknya ada nih yang nggak beres. Misalnya saya mau memeriksakan sebagai konsumen, boleh nggak sih memeriksakan itu boleh, mengujikan itu? Bisa. Tapi kan itu tadi, gimana caranya mendapatkan yang steril? Ya, kalau misalnya itu ya dari minta, kan biasa kan kalau misalnya bakso kan langsung dari
tempat habis mendidih ya, langsung ditempatkan misalnya plastiknya, terus langsung ditutup, terus langsung dibawa ke lab. Oh iya ya. Iya, itu kan dari Bisa ya? panas kan, dari pemanasan, langsung ditutup, terus dibawa ke lab. Oh bisa ya. Karena kan kadang-kala kan daripada kan gitu, daripada timbul isu-isu yang nggak genah gitu. Sering kali kan gitu ya. Ada bakso ini mengandung ini nih, Iya. kan isu gitu kan. Nah daripada katakanlah kita kemakan isu, mendingan dicekin aja di situ gitu ya Bu ya. Yang jual malah alhamdulillah kalau yang beli kayak gitu Mas. Oh iya ya. Berarti kan mereka nggak mengeluarkan duit, tapi konsumennya yang sadar diri ya mau meriksa ini benar apa enggak. Iya. Ada juga yang konsumen, Pak ini sudah diperiksa, Pak kan tanya, terus minta buktinya, biasanya kayak gitu. Kalau dari konsumennya sendiri berinisiatif untuk dari pembelinya berinisiatif untuk memeriksa sendiri, ya alhamdulillah itu beruntung itu penjualnya. Iya kan itu artinya sangat dibantu oleh pembelinya, Iya. pelanggan. Nggak usah bayar untuk Betul. pembuktian. Nah makanya maksudnya kan hal semacam ini adalah tanggung jawab bersama, tidak melulu dari pedagang, dari siapa, tapi semua harus terlibat karena kita nggak mau dong yang namanya apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi itu rawan atau berpotensi terhadap timbulnya penyakit dan lain sebagainya, gitu kan. Oke, nah ini ada yang gabung juga ini Bu di WA dari Erlin di Medono. Menanyakan sebenarnya fungsi dari Labkesda itu apa sih Bu gitu. Nah monggo Bu. Ya, jadi tadi yang seperti saya jelaskan, dari Labkesda itu kan unit UPTD-nya Dinas Kesehatan ya, unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan. Kami bergerak di bidang laboratorium, artinya kami memeriksakan sebagai tempat pengukuran ya, tempat pengujian bahan yang berasal dari manusia dan baik yang dari manusia maupun yang non manusia untuk mendiagnosis suatu penyakit dan untuk mencari penyebab penyakit serta yang kondisi-kondisi yang berhubungan dengan penyakit tersebut baik itu secara perorangan maupun masyarakat. Jadi ya tempat untuk pemeriksaan untuk membuktikan bahwa yaitu untuk kan kalau diagnosa itu kan selain pemeriksaan fisik juga harus ada objektifnya ya dengan pemeriksaan laboratorium ya. Kami sebagai tempat untuk pemeriksaan itu untuk mencari tahu apakah benar ini penyakitnya, penyebab penyakitnya, kemudian apa saja yang berhubungan dengan kondisi penyakit ini. Gitu. Berarti termasuk katakan misalkan saya periksa ke dokter nih, tiba-tiba saya dirujuk untuk coba diuji dulu di labs gitu. Berarti bisa ya ke Labkesda gitu ya. Jadi kami itu seperti lab kan itu ya ada dua ya, klinik sama Labkesmas. Kayak klinik seperti lab di puskesmas, lab di rumah sakit ya, seperti lab swasta ya, kayak Cito, Gajah Mada itu kita pemeriksaan yaitu darah, urin, ya, tinja. Yaitu kalau misalnya ada rujukan dari dokter panas 5 hari harus di lab ini apa tipes, apa demam berdarah itu ya bisa ke Labkesda. Kemudian yaitu selain klinik kan juga Labkesmas itu untuk memeriksa sampel makanan, minuman, air dan udara. Jadi lebih bertambah lagi pelayanannya nggak cuma klinik tok ya. Jadi lingkungan juga. Woi, ini lebih komplit ya daripada yang ya daripada puskesmas ya kita lebih komplit daripada rumah sakit. Kalau rumah sakit kan benar-benar klinis ya. Kalau klinis. Kita ada lingkungannya. Lingkungannya ya. Nah ini yang sebenarnya yang mahal itu ya maksudnya dalam arti mahal itu bukan harganya, maksudnya yang membuat punya brand itu sebenarnya di lingkungannya itu ya Bu ya. Memang tarifnya memang lebih mahal lingkungan daripada yang klinis. Kenapa Bu? Karena memang reagennya sendiri untuk pemeriksaan memang butuh lebih banyak yang lingkungan. Peralatannya itu juga lebih rumit untuk yang lingkungan daripada yang klinis. Oh gitu. Jadi cost-nya itu memang lebih tinggi untuk laboratorium lingkungan daripada klinis. Ini menarik. Ada layanan untuk pengecekan air, terus kemudian udara. Nah selama ini
Sudah ada Bu yang mengajukan untuk pengecekan atau pengujian Sudah. air dan Iya. udara? Jadi kalau air kan ada air bersih, air minum, air limbah ya. Kalau air bersih biasanya itu dari yang rutin itu dari rumah sakit, dari hotel, kemudian dari fasiankes kayak klinik-klinik ya, dari puskesmas, kemudian dari perumahan yang mau buka dari yang mau buka perumahan ya, kan pengen tahu air bersihnya memang layak apa enggak. Iya. Kemudian dari PDAM juga. Kemudian kalau air minum kan biasanya yang pengusaha air minum nih kayak Damiu. Kemudian yang resto-resto juga kadang meriksakan air minumnya apakah memang layak apa tidak. Kalau air limbah ya sama sih seperti rumah sakit, hotel itu biasanya periksa air limbah ke kita. Puskesmas juga. Kemudian klinik juga periksa air limbahnya ke kita. Oh, kalau restoran juga ya Bu ya? Restoran itu biasanya untuk perizinan SLHS. Oh, Kalau iya, SLHS iya. kan harus ada pemeriksaan air bersih, kemudian mikrobiologi di peralatannya, kemudian makanannya itu harus Oh iya, komplit untuk sepaket ya. izinnya harus diperiksakan itu. Termasuk hotel juga Bu ya? Ya, Untuk perizinan hotel, juga ya untuk Bu ya? SLHS-nya ya harus itu. Tapi selain untuk perizinan juga mereka continue sih untuk rutin air ya? limbah sama air bersihnya. Kalau masyarakat umum di luar perusahaan gitu? Kalau air minum ada, kalau itu biasanya Pamsimas itu Iya, meriksakan air Pamsimas bersihnya ya. Aha. Kemudian ya ada yang penasaran nih kok tiba-tiba airnya berubah, itu bisa meriksakan airnya ke Labkesda ya. Tapi itu nggak terlalu banyak sih. Pelanggan tetap itu ya kita itu yang tadi saya sebutkan. Kalau masyarakat sendiri yang datang itu ya paling jarang bisa dihitung dengan jari. Dengan jari, ya. Sebulan itu cuma berapa tok. Ya mungkin karena berpikir bahwa wah masih bisa mengonsumsi air yang lain gitu daripada air sumurnya gitu kan. Iya. Padahal penting Nah, banget biasanya Bu ya. beli ya. Baik itu Pamsimas apa PDAM. Oh gitu. Nah makanya ini penting banget sebenarnya apa ya istilahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan katakanlah air sumurnya barangkali yang masih mengonsumsi air sumur Bu. Kan masih banyak juga nih Bu masyarakat di Pekalongan yang menggunakan air sumur. Iya. Aha. Ya selama kan kalau dari kualitas air sendiri kan bisa kerasa ya antara itu bagus apa enggak itu dari fisiknya itu udah kelihatan jernih apa enggak, terus berasa apa kan ada besinya atau mangannya kan berasa besi gitu kan. Jadi maksudnya dari sebenarnya kalau dari kita yang mengkonsumsi itu udah tahu oh ini kayaknya ada sesuatu itu harusnya sudah ketahuan. Pasti Minimal itu ada dari sesuatu. aroma Iya, gitu ya. kan air sehat kan tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna ya harus jernih. Ya, kalau udah ada kelainan itu ya berarti memang ada sesuatu tuh di airnya. Makanya Bu. diperiksakan ke Labkesda. Iya sih memang kalau saya lihat di Pekalongan kayaknya sudah sangat sulit menemukan air yang benar-benar sehat Bu. Tapi masih banyak kok yang dari itu pemeriksaan. Memang yang tercemar itu memang kayak yang daerah pesisir ya, daerah pantai itu sudah banyak yang tercemar. Tapi kalau daerah yang Agak ke sini selatan enggak, ya. masih aman sih. Pokoknya selatannya jalur Pantura masih aman Bu ya. Iya. Kalau udah Pantura itu memang Mulai airnya was-was mengkhawatirkan. dah ya. Oh gitu, oke. Saya coba lihat lagi ada nggak ya bergabung. Oh iya ini ada juga dari Nana di Tegalrejo. Nah ini menanyakan tentang inovasi di tahun 2024 dari Labkesda itu apa ini Bu? Ya. Kalau inovasinya seperti tadi yang baru buka kami itu ada pelayanan klinik. Tadinya kami cuma lab lingkungan, sekarang pelayanan klinik ya. Pelayanan laboratorium darah ya, komplit ya, darah hematologi, kemudian darah kimia ya seperti gula darah, triglycerid, LDL, HDL, urea kreatinin dan sebagainya itu ya, paket lengkap darah, kemudian paket lengkap urin, kemudian pemeriksaan tinja juga ya ada, kemudian pemeriksaan medical check up
Medical check up. Medical check up untuk yang mau bekerja atau mau kuliah ya, kemudian untuk umroh apa untuk haji kita melayani itu. Termasuk kemarin ya Bu ya, untuk yang KPPS itu? KPPS ini belum. Oh enggak kita ya? belum. Itu Enggak puskesmas. ya? Puskesmas ya, lebih ke puskesmas ya. Untuk ibadah haji. ya, bisa. Ibadah haji. Berarti sering dong Bu, kalau misalkan ibadah haji pasti banyak dong Bu yang memanfaatkan layanan itu ya? Iya. Banyak sih, cuma kan haji kan juga pilihannya banyak, mau ke rumah sakit apa mau ke lab swasta, terserah mereka. Oh gitu ya? Iya. Oh nggak dipusatkan aja Bu? Berharapnya sih seperti itu Mas. Lumayan. Biar pendapatannya meningkat. Iya kan? Ya, semoga tahun ini bisa dipusatkan di Labkesda Kota Pekalongan. Nah bisa tuh Bu kerjasama sama ini biro-biro perjalanan haji, umroh haji itu. Iya. Tapi semua itu ya tergantung dari kebijakan ya. Iya. Kebijakannya mau diplotkan apa enggak kan. Kita hanya manut. Gandeng aja Bu Kemenag. Kantor Kemenag Kota. Nanti coba deh diobrolkan sama Pak Kasiman. Siap. Oke. Nah, oke. Terus ini kembali ke WA dulu. Ada Harin di Kerapia. Jika ada yang ingin uji ke Labkesda, ada biayanya Bu? Ada. Ada biayanya sesuai tarif kami kan masih UPTD ya dinas. Jadi semua instansi pemerintah itu kan semua pemeriksaan itu ditarif dengan perda, ada restribusinya. Baik itu klinik maupun dari lingkungan ya Labkesmasnya. Kecuali kalau program, memang program pemerintah yang mengharuskan gratis ya kita tidak ditarif, nggak ada restribusi. Oh kalau program ya? Ya kalau program kan ada kadang program dari dinas ya kayak program air bersih memang free ya. Terus dari dinas mengharuskan untuk pemeriksaan ya kita berikan. Pokoknya dari instruksi dinas kesehatan kalau ada misalnya ada wabah nih, campak ya nanti biasanya gratis kalau ada program. Kalau inisiatif masyarakat sendiri ya otomatis lah ya Bu ya. Iya, ada tarifnya. Kisaran berapa Bu? Antara berapa sampai berapa? Untuk yang klinis? Yang klinis dulu. Yang klinis itu kalau hematologi itu 75 darah lengkap. Itu kita sangat terjangkau kok, malah lebih murah dari puskesmas Mas. Kita memang kan baru, jadi tarifnya itu benar-benar di bawah puskesmas, di bawah rumah sakit dan lab swasta. Ini kesempatan ya, makanya jangan disia-siakan ya Bu ya. Silakan nanti kalau kami pindah ke gedung baru, kalau misalnya ada keluhan penyakit, kan di Labkesda tidak hanya pemeriksaan lab, karena ada saya jadi bisa konsultasi dokter juga. Oh bisa ya, ya bisa juga ya. Misalnya kok nggak enak badan nih, nggak harus ada rujukan dari puskesmas apa dokter, bisa datang langsung, nanti ketemu saya dulu ya, konsultasi dokter. Oh berarti ini yang harus dicek ini nanti baru diperiksa lab. Oh gitu. Iya ya. Nah, Insya Allah terjangkau kalau untuk yang klinik. Untuk kalau yang klinik ya, yang agak lebih mahal itu di kesmasnya itu ya, linkesmasnya itu ya. Itu dia, makanya kadang-kala mungkin itu juga Bu, masyarakat yang wah nanti bayar nanti berapa itu. Tapi kalau kesmas kan nggak setiap hari, paling dari Kemenkes itu kan parameternya seperti kayak air bersih itu kan diperiksanya 6 bulan sekali yang kimia. Terus yang bakteri cuma sebulan sekali, nggak tiap hari periksa. Jadi ya kalau hitung dari waktu ya memang segitu, maksudnya nggak terlalu berat. Oke, gitu. Nah ini ada pertanyaan yang menarik sebenarnya, tapi tadi sebenarnya sudah sedikit disinggung sih. Dari Pak Harjo di Bugisan menanyakan apakah Labkesda, saya selalu salah mengucap sih Labkesda. Belum terbiasa ya. Iya, Labkesda itu bisa untuk menguji air sumur. Bisa banget ya, tadi sudah ya Bu ya. Apakah layak konsumsi atau tidak itu bisa. Tapi kalau itu inisiatif dari masyarakat atau secara personal, ya itu ada tarif loh ya. Harus menyiapkan dana. Nah mungkin Pak Harjo bisa tuh katakanlah
satu kelurahan dikelola bareng-bareng. Urunan gitu ya, iuran untuk mengetahui ini airnya Betul. layak apa tidak. Syukur diusulkan ke kelurahannya. Iya, betul. Iya, masukkan ke dalam program Musrenbang. Wah, ini harus ada pengujian air sumur di wilayah masyarakat milik warga supaya kita tahu persis bahwa kualitas air di daerah ini itu baik, bagus. Nah, nanti kita bisa bikin program. Wah, itu bisa menjadi program itu. Program air bersih dan menyehatkan. Wah, itu pasti seru. Akan menjadi ini incaran. Tapi kalau Bugisan sepertinya sudah banyak yang tercemar ini, Bu ya. Ada beberapa sih yang sebenarnya dari pemerintah sendiri, dari Dinas Kesehatan itu ada program pengawasan air bersih, Mas. Ada ya? Ada, setiap tahun itu ada. Cuma untuk pelaksanaannya kan mereka random ya, jadi tidak semua mungkin kan terambil sampelnya. Betul. Itu dari dinas itu bekerja sama dengan petugas sanitarian puskesmas dan Labkesda juga. Jadi nanti yang sanitarian puskesmas yang ngambil sampelnya nanti diperiksakan ke Labkesda. Cuma untuk penentu titiknya ya dari dinas ya. secara random. Kalau ya ini susah juga ya karena dinas yang menentukan. Jadi saya nggak jadi tanya deh tahun ini di mana karena penentuannya. Iya, semua sih seluruh kota. Jadi misalnya satu kecamatan ada berapa titik, misalnya 7 apa 14 titik. Iya. Itu nanti di random mana aja. Tapi kan nggak semua, nggak di sumur, bisa juga dari rumah, dari reservoir, dari pam simes tuh bisa. Sampelnya maksudnya bisa dari beberapa tempat. Oke, nah Bu, dari dua layanan utama klinis dan apa tadi kesmas itu tadi. Nah, lebih banyak mana Bu masyarakat memanfaatkan di layanan yang apa ini Bu? Di klinis? Kalau atau tahun kemarin, baru Labkesmasnya yang lebih banyak. Oh, di Labkesmas ya? Iya, kalau klinik kan baru berapa hari ini Oh, kita baru launchingnya. ini ya. Berarti ini tanggal 16 ya, dari 16 hari. Kemarin kita cuma yang klinik itu pemeriksaan sampel haji yang HbA1c. Bekerjasama dengan puskesmas juga. Jadi kalau di puskesmas itu cuma hematologi rutinnya, kami nanti rujukan untuk pemeriksaan HbA1c. HbA1c itu untuk mengukur tingkat kepatuhan gula darah selama 2-3 bulan. Ya. Kalau gula puasa itu kan biasanya pencerminan gula selama 1 minggu gitu ya. Kalau gula sewaktu kan cuma saat itu ya, saat itu ya. Kalau gula puasa kan 1 minggu. Nah, kalau HbA1c itu selama 2-3 bulan. Jadi kalau misalnya pasiennya gulanya kok bagus tapi ternyata HbA1-nya jelek, tinggi, itu ya memang berarti tingkat kepatuhan untuk konsumsi gulanya itu jelek. Gitu ya? Ya, ada parameter-parameternya. Itu yang klinis ya Bu ya. Nah, yang di kesmas itu mana Bu yang lebih banyak diperiksakan oleh masyarakat? Makanan, air, udara itu? Air. Air? Iya, air banyak. Apa yang menjadi keluhan mereka rata-rata Bu? Ya seringnya lebih ke perizinan sih. Terus kemudian yaitu kalau beberapa ya karena ada airnya berasa airnya kenapa itu diperiksakan. Tapi lebih banyak memang ke perizinan, Mas. Ke perizinan ya. Iya, untuk airnya itu misalnya dari Damiu atau mungkin dari instansi perusahaan gitu ya. Nah, kalau makanan minuman jarang Bu ya? Masih jarang Bu ya? Makanan minuman itu sejak adanya izin PIRT yang enggak terlalu, kalau dulu kan izin PIRT ya, produk itu ya industri rumah tangga itu itu kan kalau ada itu harus sebelum step selanjutnya itu harus diperiksakan dulu ke Labkesda kan. Tapi kalau sekarang udah cuma daftar OSS, jadi kemudian baru ada konseling dari Dinkes untuk penyiapan makannya, pengolahan, kemudian dari kemasannya itu akhirnya dan tidak dipersyaratkan mutlak untuk pemeriksaan ke Labkesda, akhirnya nggak terlalu
Berarti kalau dulu sempet rame Bu ya? Iya, rame banget, apalagi kalau lebaran itu kan pada mau jualan itu mesti diperiksakan dulu ke Labkesda. Tahun kemarin loh, mulai tahun ini sudah menurun karena perizinannya lebih fleksibel. Jadi sebenarnya kan kalau masyarakat itu kan nggak cuma butuh promosi, tapi juga butuh bukti ya. Iya. Ini beneran nggak sih? Makanya sebenarnya kalau produsen itu harusnya selain promo ini loh, kita sudah ada buktinya bahwa produk kami itu aman, sesuai kesehatan kayak gitu. Iya. Nah, sejak perizinan DPMP-TSP itu melonggarkan untuk UMKM ya, untuk produknya ini akhirnya yang untuk memeriksakan makanan itu agak menurun. Kecuali memang pengusaha ya seperti itu yang sadar ya, pengen produknya itu terbukti kan bisa dijual juga kan, hasil labnya kan bisa menjual. Ini loh kita sudah periksa lab nih, sudah terbukti nih kalau kita itu aman. Iya, dan itu kan bisa dicantumkan kandungan nutrisinya apa aja gitu. Itu ada beberapa pengusaha yang seperti itu. Yang menyadari itu ya. Wah, ini dia nih, wah. Ya memang sih mungkin di satu sisi kelonggaran itu untuk memudahkan masyarakat dalam hal mendaftarkan usahanya sih Bu ya, tapi di sisi lainnya itu tadi akhirnya nggak pada periksa. Kan karena kemarin mungkin karena habis COVID ya, jadi untuk membangkitkan UMKM lagi akhirnya kan lebih fleksibel perizinannya, mungkin karena itu tujuannya. Tapi akhirnya itu lost control kan, akhirnya nggak ada pengawasan lagi. Iya ya. Aduh, ya mungkin ke depan mungkin Bu. Tahun-tahun depan mungkin akan ada revisi lagi barangkali. Amin. Saya sih sepakat ya. Artinya kalau misalkan ada produk-produk baru atau ada produk-produk makanan yang dijajakan ke masyarakat ini, perlulah sebenarnya diperiksakan uji kelayakannya dari sisi kesehatan. Itu perlu diuji sebenarnya. Karena ini Bu, jajan yang yang dijual di pinggir-pinggir jalan atau warung-warung yang katakanlah kemasannya cuma plastik, itu yang jajanan kecil-kecil tuh untuk jajan anak-anak itu kan hampir bisa dikatakan mereka nyaris tuh kayaknya nggak pernah diperiksakan. Itu kan ngeri juga tuh Bu. Kayak junk food kayak gitu kan. Wah. Oke. Dari Ria di Setono juga bergabung. Terima kasih Ria, dan ini mau menanyakan apakah bisa juga menguji kelayakan makanan. Oh bisa banget. Terus bedanya Labkesda dengan BPOM itu apa? Nah ini pertanyaan nih baru. Oke. Apa sih Bu bedanya? Jadi kalau yang pertama, kalau BPOM itu ke pusat ya, di provinsi. Kalau Labkesda kan di daerah, di kabupaten ya atau kota. Nah kalau BPOM ini memang lebih kompleks, lebih komplit ya, untuk pengujian makanannya. Jadi parameter yang diujikan parameternya itu lebih banyak. Misalnya makanan, misalnya kandungan madu nih. Kalau di Labkesda itu madu itu cuma diperiksa yang berbahaya aja Mas. Jadi kalau di Labkesda itu baru yang sodium siklamat, apakah mengandung sodium siklamat apa enggak. Itu yang, karena kalau ada sodium itu yang berbahaya. Nah kalau di BPOM memang lebih komplit parameternya, bisa tahu itu ada glukosanya berapa, fruktosanya berapa, kemudian asam folatnya berapa, itu dari BPOM. Memang lebih komplit BPOM. Tapi bisa nggak Bu, katakanlah misalkan Labkesda itu memosisikan pemeriksaannya dengan standar BPOM gitu, boleh nggak sih? Boleh-boleh aja, asal ada duitnya. Maksudnya kan siapa tahu masyarakat kan. Maksudnya gini, ya jadi kan karena kita instansi pemerintah kan jadi keterbatasan anggaran ya untuk pengelolaan. Jadi kami kalau misalnya mau buka pelayanan itu kan harus lihat pasar juga nih Ini kira-kira kalau saya di Labkesda itu mengadakan ini untuk parameter ini ya komplit, ini kira-kira ada nggak nih yang mau periksa? Kalau nggak kan udah beli reagennya mahal-mahal, tapi kan kalau reagen pemeriksaan kan ada expirednya ya Mas, misalnya 1 tahun atau 2 tahun, jadi harus habis dalam 1 tahun, kalau enggak kan nanti expired. Jadi kalau kami mau buka pelayanan yaitu lihat konsumennya dulu. Kalau misalnya yang tanya cuma 1-2 ya mending dirujuk kan, ya ke BPOM aja. Biasanya kalau kita ada konsumen datang
Bu ini bisa nggak? Oh maaf belum bisa, nanti ini bisanya ke BP POM, nanti kami infokan BP POM di mana, kemudian gimana itu nanti kami infokan, jadi dirujuk. Tapi kalau misalnya kok kayak kemarin kita kan belum bisa untuk memeriksa mikrobiologi udara Mas, sebelum tahun 2023 itu ya. Tapi ternyata kok banyak rumah sakit yang minta, Bu, tolong dong Labkesda ada pemeriksaan mikrobiologi udara sama untuk mikrobiologi di swab alat ya, alat medis, kemudian di AC, kemudian di linen ya. Itu mereka minta, akhirnya karena banyak permintaan ya kita adakan pelayanan itu, mikrobiologi udara sama mikrobiologi swab alat itu. Oke. Jadi bergantung permintaannya seberapa tinggi nih. Nunggu itu karena dulu kami ya. juga kan di target pendapatan juga. Nah, ngomong-ngomong target, Iya. tahun kemarin ketutup nggak Bu? Tahun 2023 kita 90%. Oh, 90%. Kurang sedikit. Berapa sih Bu kemarin targetnya? 243 juta. 243 juta. Tercapai baru 90%. 90%-nya ya. Kenapa Bu? Kok bisa baru 90% tuh? Yaitu karena pertama tahun kemarin itu mulai turun karena PIRT itu ya, kelonggaran PIRT. Jadi kan ya makanan turun. Kemudian apa sih? Kemarin itu kita terkendala belum akreditasi. Karena kita mau pindah kan dari Kemenkes, kita sebenarnya mau akreditasi, cuma karena kita ada pembangunan mau pindah dari Kemenkesnya menyarankan ya udah nanti akreditasinya sekalian di gedung baru aja. Akhirnya beberapa pengelanggan sih memang beralih nyari yang laboratorium yang terakreditasi. Yang kedua, kemudian yang ketiga itu qadarulahnya itu pas tahun ini itu ada akreditasi puskesmas dan banyak tamu di Labkesda, monef kayak itu dari provinsi, dari Kemenkes itu. Akhirnya kita kan biasanya kan kalau nyari pelanggan kan nggak duduk manis Mas, jadi keliling gitu kan, siapa yang mau harus jemput bola lah ya. Jemput bola lah itu karena ada itu kegiatan itu akhirnya agak kurang gencar lah ya, kurang gencar lagi. Gitu sih. Kalau Labkesda sendiri di Kota Pekalongan akreditasinya sudah apa ini Bu? Ini tahun ini insya Allah survei. Bulan Juli Agustus lah. Mantap. Itu nunggu gedung baru, pindah di gedung baru baru majukan akreditasi. Oh gitu, nunggu pindah. Wah berarti ya ini masih harus sabar dulu nih. Insya Allah bulan depan kok. Kita di deadline pindah itu bulan depan. Bulan depan Februari pas pemilu dong Bu. Kalau bisa sebelumnya. Sebelum ya. Oke, jangan pas hari itu. Hari riwah pasti. Apalagi sebelah juga kantornya. Iya kan? Bawaslu ya. Riwah banget tuh. Nah, ini ada pertanyaan menarik dari mana nih? Dari Mbak Nana di Pringrejo juga. Untuk pengujian di Labkesda ini biasanya butuh waktu berapa lama Ibu gitu? Kalau pengujiannya kita ada 7 hari kerja. Enggak, maksudnya misalkan saya mau meriksa air nih, itu butuh jadinya berapa? Kan? Iya 7 hari. Oh 7 hari. Iya memang lama. Jadi kayak tadi itu makanya kan kalau misalnya jadi karena pemeriksaannya yang lama, kalau misalnya kita hari liburnya banyak nih Mas, akhirnya kan kadang kita menolak sampel karena kita hari kerjanya itu nggak bisa, misalnya kan di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya tengah-tengah itu libur, itu akhirnya kan pemeriksaannya nggak bisa nyambung. Kadang kesulitannya kayak gitu karena memang kalau sampel lingkungan itu memang prosedurnya secara prosedural memang lama kan, harus terutama yang bakteri ya sama yang limbah itu yang BOD, jadi harus diinkubasi dulu, jadi harus sampelnya diinkubasi berapa hari, dilihat kumannya ada berapa, jadi cuma 2 jam atau 3 jam, diinkubasinya lumayan lama 2 sampai 3 hari. Itu kalau yang lingkungan ya, tapi kalau klinik ya seperti kayak lab-lab yang lain langsung jadi paling 2 jam atau 3 jam langsung jadi. Gitu. Jadi itu perlu digarisbawahi bahwa kalau klinis sama lah dengan yang lain, tapi kalau yang lingkungan kayak misalkan pemeriksaan makanan, air dan udara itu perlu waktu gitu. Artinya memang mengujinya memang bertahap begitu ya Bu ya. Prosedurnya memang seperti itu. Jadi kayak banyak pasien yang
Bu jangan 7 hari kerja sih, dipercepat. Kita ya memang prosedurnya seperti itu. Terus gimana cara Ibu Ya dijelaskan, memang menjelaskan? sudah prosedurnya 7 hari kerja. Yang lama itu memang yang bakteri ya. Kalau yang kayak makanan mengandung formalin apa enggak sih bisa cepet Mas, 1 hari 2 hari bisa jadi. Oh, kalau yang kimia cepet ya? Ya cepet. Tapi kalau yang bakteri kan karena itu harus inkubasi dulu, itu Iya harus sih. 7 hari kerja. Gitu, Mbak Nana apa Bu Nana ya? Mbak Nana aja deh ya, biar kelihatan muda gitu ya. Nah, terus kemudian dari Pak Yunus di Pringlangu, sebenarnya sudah tadi ditanyakan alamatnya Labkesda itu di mana. Kalau gedung baru nantinya akan menempati Jalan Pembangunan nomor 2 Bu ya. Iya, tuh. Di sebelahnya kantor Bawaslu, depan Iya, PDAM. Kalau yang sekarang masih di mana Bu? Di Puskesmas Bendan. Oh, masih di sebelahnya. Puskesmas Bendan sebelahnya. Oke. Jadi misalkan hari ini mau memeriksakan diri gitu, Iya. check up gitu Ke Puskesmas Bendan. puskesmas Sebelahnya aja. ya, jangan Sebelahnya. lupa ya. Jangan salah masuk pintu. Ya karena sebelahan itu kan Sebelahnya kadang. jam segini udah tutup. Kalau kita masih buka. Oh, gitu. Ya kalau puskesmasnya udah tutup kalau jam Iya. sekarang ya Bu ya. Wah gitu. Oke, nah kalau di tahun 2024 ini sendiri ada target Bu yang pengen dicapai gitu? Ya, terutama target pendapatan ya. Pengennya sih 100%. Kalau bisa ya lebih ya. Nah harusnya sih. Soalnya sudah di backup operasional yang lumayan ya, mungkin dari pemerintah mintanya targetnya bisa lebih dari yang ditargetkan. Kemudian kami sih yang penting bisa, kalau misalnya operasionalnya itu anggarannya cukup, kami bisa melayani dengan optimal, itu alhamdulillah banget Mas. Iya sih, tapi emang saya apresiasi lah Bu, Pekalongan punya laboratorium kesehatan daerah yang bisa melayani baik itu dari sisi pemeriksaan klinis maupun lingkungan, itu keren banget. Nah tinggal Alhamdulillah. meng-up-nya aja sih Bu, Iya. kayaknya ya. Promo lagi, memang PR-nya harus promo besar-besaran. Syukur-syukur gedungnya diperbesar lagi Bu. Biar kelihatan gitu loh Bu. Iya. Iya kan? Amin. Itu sebenarnya udah ditinggikan tuh 1 meter, jadi lebih tinggi dari sekitarnya 1 meter Mas. Iya, cuman kan tetap aja Udah ngelesep kelihatan. ke dalam Bu. Kan itu masuk Harusnya ke dalam. tingkat 7 gitu ya, kayak hotel gitu. Iya. Jadi lantai Nanti 1 rumah gitu. sakitnya itu, waduh. Saingannya Ya, berat ini. sekalian sebelahan sama rumah sakit, jadi keren Bu. Wah, punya rumah sakit, punya laboratorium, wih dahsyat. Bu, terakhir ini Bu, Iya. ada harapan yang ingin disampaikan? Ya. Mangga. Jadi kami mengajak masyarakat Kota Pekalongan ya, khususnya pendengar RKB, mari kita hidup secara cerdik ya, seperti yang dimandatkan dari Kementerian Kesehatan, bahwa kita harus cek kesehatan berkala, kemudian hindari rokok ya, kemudian rajin untuk bergerak ya, rajin untuk itu, kemudian yaitu pokoknya kita itu untuk pertama itu yang nomor 1 itu tadi ya, cek kesehatan berkala ya. Kita harus sadar ya, karena di BPJS itu kan pembiayaan terbesar itu adalah 5 penyakit itu degeneratif semua, dari jantung ya, gagal betul. ginjal, stroke, kanker ya. Dan sebenarnya penyakit itu bisa dicegah kalau kita bisa mendeteksi lebih awal ya, seperti yaitu dari cek laborat secara rutin kan. Jadi untuk penanganannya itu kalau misalnya kita lebih dini tahunya itu kan lebih gampang ya, nggak sampai mengeluarkan biaya yang besar. Kemudian selain cek untuk diri sendiri juga harus untuk saya titip pesan untuk pengusaha tadi ya, produsen yang menyediakan air, makanan ya, itu mohon untuk mematuhi peraturan dari pemerintah ya, dari Permenkesnya. Kalau misalnya disuruh untuk pemeriksaan ini ya, mohon dipatuhi ya, untuk memenuhi keamanan produknya. Jadi karena kan beban juga, karena kan menyediakan yang
berhubungan langsung dengan manusia ya, untuk dimakan, untuk diminum, sebaiknya keamanannya juga terjaga. Jadi apa-apa yang dipersyaratkan di Kemenkes ya itu saya harap untuk dipatuhi seperti itu. Oke, dan memang sih sebenarnya aturan itu pasti dibuat untuk kebaikan kita Iya, bersama. betul. Gitu ya. Jadi nggak ada sesuatu yang dibuat itu untuk mencelakakan kita, Iya. nggak mungkin lah ya. Ya Pasti kita ada risetnya, sudah ada risetnya, Mas. kita pingin dong istilahnya kalau misalkan sebagai masyarakat konsumen kita pingin mendapatkan yang terbaik dari sebuah produk, kita pingin mendapatkan yang juga bermanfaat bagi tubuh kita, bagi kesehatan kita, bagi kehidupan kita semuanya, kan gitu Bu ya. Iya, Oke Bu, terima kasih sekali sama-sama. sudah berkenan hadir meluangkan waktu ke Ya, sini. kami terima kasih juga sudah diundang ke sini. Tadi ikut di rapat kerja atau rencana kerja? Enggak. Dinas yang ikut. Yang dinas Iya. ya. Kirain ikut, makanya wah ini sampai Mundur jam 1 ya. kurang kan, makanya wah apa nggak capek kalau Ibu hadir di sana, wah ini Nggak, pasti nggak. beruntunglah, artinya wah berarti aman Iya, hari aman. ini. Matur nuwun dan Iya, sami-sami. terima kasih juga kawan yang sudah bergabung di talk show layanan publik kali ini, dan akhirnya dari kawasan Kuningan 7 FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif, talk show layanan publik harus saya akhiri sampai di sini. Kita jumpa lagi di Halo Kota Batik di perjalanan berikutnya. Terima kasih. Telah Anda ikuti talk show layanan publik dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Sampai jumpa.